Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, khususnya para pengurus, para hujjaj, tokoh masyarakat dan juga remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini, malam mulia, malam Jumat, kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, semoga setiap kali kita hadir mudah-mudahan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab Al-Quranil Karim, surah Hud ayat 16. Surah Hud ayat 16. Tapi kita mulai dari 15 karena ada hubungan erat ini, ya. Baik saudara-saudara, ini melanjutkan tentang gambaran orang-orang kafir, ya, yang di masa Nabi itu mereka menentang Al-Quran, ya, menentang Nabi Muhammad, menentang agama Islam, begitu. Jadi kehidupan mereka di dunia begitu, menentang agama Islam, dan mereka terhadap kehidupan dunia, wah begitu semangat, begitu. Nah, ini yang digambarkan di dalam ayat 15 ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, barang siapa yang menghendaki hanya semata-mata dunia doang, ya, ini disebut dalam Quran ini yuridul hayatad dunya, itu dia menghendaki kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya. Perhiasan dunia ya apa-apa yang ada di dunia inilah, mulai dari harta, anak keturunan, pangkat jabatan, apa saja ini perhiasan, ya, perhiasan dunia. Digambarkan dia seperti perhiasan karena percis seperti perhiasan. Perhiasan itu akan ditinggalkan oleh pemiliknya, ya, pasti begitu. Nah ini pun juga begitu, dunia akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Walaupun dia kaya raya, walaupun punya jabatan tinggi, tetap aja nanti terlepas dari dirinya. Nah ini diingatkan oleh Allah, ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, itu wazinataha. Apa jawaban Allah selanjutnya? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi orang berbuat, ya, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan perhiasan dunia, apa aja harta, ya, anak keturunan, jabatan, pangkat, dia bekerja berbuat di dunia untuk mendapatkan itu. Allah berikan. Itulah murahnya Allah, ya. Jadi Allah ini memberikan sesuai dengan perbuatan dan kerjaan manusia, ya. Nggak pandang bulu istilahnya, mau agamanya apa ke, ya, mau kafir ke, mau menentang ke, selama dia bekerja, selama dia berbuat, ya Allah berikan, gitu. Allah berikan. Ya pastilah ini tergantung kehendak Allah. Allah memberikan mereka mungkin banyak, mungkin sedikit, mungkin sedang. Yang penting yang mencari dunia dan perhiasannya dengan usaha mereka Allah berikan. Ini jawaban Allah dan ini kenyataan, ya. Nih dikatakan niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Nggak main-main itu. Dibalas dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Jadi anggap dia bekerja di dunia seharga 100%, maka akan dibalas 100%. Begitu. Dia bekerja di dunia ini 50%, maka akan dibalas 50%. Enggak dirugikan.
Begitu. Itulah Allah Maha Murah. Walaupun dia menentang, walaupun dia kafir, walaupun dia ngelawan. Mungkin menurut akal kita yang ngelawan jangan hidup kan begitu. Aku nggak kasih rezeki, nah itu kan cara kita itu. Tapi Allah tidak demikian, diberikan. Maka kadang-kadang banyakkan dia sama orang Islam, begitu. Itu kenyataan itu. Allah berikan ini nggak dirugikan sama sekali. Cuman di akhirat nantilah mereka yang nol. Ini bukan nol doang, malah siksaan. Ini yang sekarang ini ayat 16 ya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Orang yang kayak tadi tuh, yang pikirannya dunia melulu dengan perhiasannya, walaupun dia kafir menentang, Allah berikan penuh lagi ya. Nanti di akhirat nggak ada balasannya tuh di akhirat ya. Nggak ada pahala, nggak ada iman masalahnya, nggak ada pahala. Kadang-kadang juga orang kafir berbuat baik sesama manusia, tapi nggak ada balasannya di akhirat karena alasannya tidak ada iman ya. Karena mereka nggak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat ya. Kecuali neraka, ini dia. Jadi balasannya ya neraka nanti. Jadi nggak dapat apa-apa di akhirat, nol, kosong. Malah yang didapat neraka. Kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang mereka usahakan di dunia, di akhirat nggak ada apa-apanya, lenyap, hilang, begitu. Ini yang disebut wahabito ma sona'u fiha, wahabito ma sona'u fiha. Artinya di sini, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang dikerjakan di dunia itu lenyap di akhirat. Dulu di membangun ini, membangun itu, memajukan ini, memajukan itu. Di akhirat ya udah hancur, nggak ada apa-apanya. Nggak ada balasannya begitu ya. Kemudian wahum fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya apa di sini? Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah ya, hampir sama nih antara lenyap dan sia-sia. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Ya lenyap dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ada penjelasan tuh di bawah 714. Maksudnya nih, apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat nanti. Jadi lenyap, nggak ada balasannya. Yang tadi saya katakan, orang kafir juga suka membantu. Ya, misalnya terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadi kebanjiran. Itu negara-negara yang bukan orang Islam ngumpulin juga. Ada istilahnya sosial, mereka punya kepekaan sosial gitu, suka membantu. Itu kalau yang ngerjain orang Islam dapat pahala, saking yang ngerjain bukan orang Islam, maka nggak ada pahalanya, lenyap semua, lenyap, dan akhirnya sia-sia begitu. Nah ini Allah ingatkan di Al-Quran terhadap orang kafir ya. Sayang orang kafir tidak memperhatikan ini. Kemudian nih ayat 17 juga menerangkan tentang bagaimana tuh orang kafir ya. Mereka itu padahal kan udah diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad pun udah diturunkan Al-Quran ya, sebagai pedoman, Quran sebagai mukjizat, Quran sebagai penerang begitu. Ya, bahkan Nabi Muhammad udah disebut-sebut dahulu di kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat misalnya. Tapi kok tetap saja orang kafir tuh dalam keadaan kafir, nggak mau beriman begitu. Ya. Nah ini ayatnya nih. Apa mau kana ala bayyinatin mir rabbih wa yatluhu syahidum min
wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi pannaru maw'iduh fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbika walakinna aktaron nasi la yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti? Allah ingin menunjukkan antara orang kafir ya, yang menentang dengan orang Islam yang beriman. Nah itu digambarkan sangat beda katanya. Tadi udah diterangkan tuh, beda di akhirat. Ya, beda di akhirat itu. Yang paling nyata beda di akhirat itu. Kalau orang kafir tidak lain tempatnya neraka. Nah, ini diterangkan apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti. Orang yang mempunyai bukti yang nyata yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Orang Islam ini. Jadi orang Islam mempercayai Al-Quran. Orang kafir menentang Al-Quran begitu. Dan diikuti pula oleh seorang saksi ya, jadi mereka punya bukti satu Al-Quran. Arti itu mereka tuh masuk Islam karena dia mendengar, memahami Al-Quran. Mereka masuk Islam karena ada ajakan Nabi Muhammad SAW tuh. Itu yang kedua. Dan diikuti pula oleh seorang saksi, yaitu namanya Muhammad SAW dari Allah. Maksudnya itu Nabi Muhammad Allah mengutus. Ya, ini sebagai bukti kebenaran yang mengikutinya begitu. Di samping mereka juga percaya dengan Al-Quran. Ada penjelasan nomor 715 ya. Ini dalam rangka menerangkan wayatluhu syahidum min itu, wayatluhu syahidum minhu. Jadi orang itu ya, mereka mempunyai bukti yaitu satu Al-Quran. Kedua ada syahid. Ya, ada syahid yaitu seorang saksi. Seorang saksi ya. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada ini dalam tafsir diterangkan, ada yang menafsirkan saksi di sini dengan Jibril. Ya, jadi ada Jibril sebagai saksi bahwa orang itu beriman. Ada pula yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan saksi di sini ialah Al-Quran. Al-Quran menjadi saksi ya, tentang berimannya orang tersebut. Ya. Dikatakan saya ulangin lagi, ada pula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan saksi di sini ialah Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang tidak dapat dibantah atau dibatalkan. Yang penting di sini dalam terjemah ini yang diterjemahkan di dalam oleh Departemen Agama, dia cenderung mengartikan kalimat syahid yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu digambarkan mempunyai bukti, dia di beragama Islam itu punya bukti, ya bukti Al-Quran ya, sebagai petunjuk, bukti adanya Nabi Muhammad yang mengajak mereka, yang Nabi Muhammad ini dari Allah begitu. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa. Bukti yang ketiga ada lagi tuh, yaitu kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan, yaitu pada Nabi Musa yang kita kenal dengan nama Taurat. Jadi Taurat itu menerangkan bahwa benar tuh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nanti Allah akan utus. Diterangkan dalam Taurat ciri-ciri Nabi Muhammad ya, sebagai bukti kebenaran agama Islam ya. Jadi buktinya udah banyak tentang kebenaran agama Islam. Adanya Al-Quran, adanya Nabi Muhammad, adanya yaitu penjelasan di dalam kitab Taurat itu ya. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa, yaitu kitab Taurat, yang menjadi pedoman dan rahmat. Memang betul kitab Taurat dulu pedoman di masanya, kitab Taurat pedoman rahmat di masanya. Tapi ketika di masa Nabi Muhammad, itu udah istilah kerennya kadaluarsa. Tapi kan kitab Taurat dulu udah nerangin, sebelum datang Nabi Muhammad juga udah diberitahu, udah ditulis dalam Taurat
nanti akan datang nabi yang terakhir, namanya siapa, perawakannya bagaimana, udah jelas dalam Taurat. Cuman kan orang-orang Yahudi ini, pemuka-pemukanya yang nakal, menghapus, ya, diganti dengan yang lain begitu. Padahal itu bukti yang nyata, ya, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian, dan barang siapa di antara mereka, orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Nah, ini ancaman Allah. Jadi yang masih menentang orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi dan sekutu-sekutunya dari orang-orang kafir selain Quraisy, gitu, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Untuk itulah orang Islam gak boleh ragu-ragu terhadap Al-Quran, ya, karena Al-Quran merupakan bukti nyata kebenaran Nabi Muhammad. Maka disebut tuh Al-Quran mukjizat, ya. Juga Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk begitu. Jadi untuk itulah katanya orang Islam jangan ragu-ragu, jangan ngikutin orang-orang kafir yang mereka itu nggak percaya sama Al-Quran atau mereka itu ragu-ragu. Kemudian sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Nah, ini diyakinkan lagi supaya orang Islam khususnya meyakini Al-Quran benar-benar dari Allah, ya. Diyakinkan lagi ini sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Kan orang-orang kafir Mekah waktu itu mengatakan Al-Quran dari hasil tangan tulisan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ntar dibilang Al-Quran hanya dongeng. Begitu. Ya. Jadi selalu tuh Al-Quran dijelek-jelekin supaya orang yang udah Islam ragu-ragu, yang belum Islam nggak masuk Islam. Begitu. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala balas di sini. Ya, dibilang sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Innahul haqqu mir rabbik, begitu. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia enggak beriman dengan Al-Quran. Memang kebanyakan, jangan ente lihat misalnya di negeri Arab doang. Negeri Arab memang mayoritas beragama Islam. Jangan lihat di Indonesia doang. Indonesia doang memang mayoritas beragama Islam, tapi seluruh dunia. Dari ujung ke ujung, maka nanti perbandingannya lebih banyak yang bukan Islam dibandingkan Islam. Itu nyata, saudara-saudara, ya. Maka tuh Al-Quran mengatakan walakinna aktsarun nasi la yu'minun, katanya. Sesungguhnya tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan. Itu nyata. Itu kan selain orang Islam macam-macam, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, ateis, nggak percaya sama Tuhan, dan macam-macam itu agamanya. Jadiin satu dibandingkan sama orang Islam, ya banyakkan mereka. Maka dikatakan walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Demikian memang, ya. Kemudian ini diterangkan lagi, ya, mereka yang menentang Al-Quran Allah gambarkan itu paling zolim, paling jahat, begitu. Maka yang pernah saya bilang bahwa bandingan antara dosa orang kafir dengan dosa orang Islam, walaupun orang Islam membunuh, walaupun orang Islam berzina, tetap aja lebih gede dosa si kafir. Karena dosa si kafir itu nggak beriman kepada Allah. Anggap beriman kepada Allah salah. Dibilang Tuhan punya anak misalnya. Ya, anggaplah di benar percaya sama Tuhan yang Esa, tapi dia nggak percaya sama Nabi Muhammad. Ya kafir juga, gitu. Jadi ini orang yang paling zalim, orang yang paling jahat adalah yang tidak beriman, nggak percaya dengan Al-Quran. Ya, nih. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba.
ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim? Bentuknya pertanyaan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah, membuat kebohongan terhadap Allah begitu. Nah, ini membuat kebohongan seperti ini, dibilang Tuhan punya anak, itu kan nggak benar. Ya, membuat kebohongan dia, ngaku-ngakuin aja dibilang Tuhan punya anak. Nah, belum lagi patung sebagai perantara mereka. Ya, jadi patung sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan. Itu mereka mengada-ngada aja, ya, bikin-bikin, istilahnya kebohongan ini. Ada istilah kebohongan publik ini. Jadi dia bohongin orang banyak ini. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah, membuat kebohongan. Orang-orang kafir, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, diancam, awas katanya, nanti di hari kiamat akan berhadapan dengan Allah. Itu mereka akan disidang begitu. Kemudian ketika disidang, ya nggak ada yang bantuin. Kalau di dunia banyaklah yang bantuin, apalagi yang kaya, dia punya pengacara, begitu. Dia punya anak. Jadi itu di dunia itu kan orang harta sama anak tuh yang paling ya orang senengin. Ya, harta sama anak begitu. Anak bisa membela orang tua. Harta bisa membela juga dengan melalui uang itu. Ya. Di akhirat harta nggak laku, anak nggak laku. Maka yang disebut ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna tuh bagi Abi Lahab hartanya dan anaknya. Karena Abu Lahab ngancam dia, kalau gue masuk neraka nanti gue bayar, gue punya harta begitu. Nanti ada anak saya belain. Turun tuh ayat tabat yada Abi Lahab itu. Yang ada ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ma'agna tidak bermanfaat. Anhu dari Abu Lahab, maluhu hartanya nggak ada manfaatnya, nggak berlaku. Wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan itulah anak katanya. Anak. Memang saya bilang tuh dua yang paling strategis di dunia itu. Ya, harta sama anak. Kadang-kadang orang punya harta nggak punya anak, dipetang-petang hartanya. Orang kodek-kodek begitu. Ya dunia begitu memang. Jadi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Ya, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Dihadapkan kepada Tuhan mereka itu. Ya, ke hadapan Allah begitu. Dan para saksi akan berkata. Siapa ini para saksi? 716. Maksudnya para saksi di sini ialah malaikat, nabi-nabi, dan anggota-anggota badannya sendiri. Ketika manusia disidang nih si kafir, banyak bukti-buktinya, banyak saksi-saksinya. Mulai dari malaikat, ya, malaikat bersaksi, emang nih kafir kan begitu. Nabi-nabinya, termasuk nanti Nabi Isa misalnya. Ya, kalau memang dia umat Nabi Isa mengatakan dia bohong tuh. Ya, apa yang diucapkan. Ya, saya dibilang anak Tuhan, itu bohong, itu nggak benar. Ya. Nah, tangan anggotanya bersaksi, tanah tempat dimaksiat bersaksi. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah banyak saksinya, sehingga orang nggak berkutik begitu. Ini ayatnya berbunyi wa yaqulul ashhad itu. Ashhad itu para saksi. Ya. Wa yaqulul ashhad, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Tuh para saksi ngomong begitu. Para malaikat, ya. Kemudian para nabi, begitu juga anggota tangannya,
pada bersaksi, ya Tuhan, ini memang orang pendusta, ini orang pembohong begitu ya. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Repotnya ini bohongnya dia kepada Allah ini. Bohong kepada Allah. Bukan bohong kepada manusia. Bohong kepada manusia sih istilahnya kecil. Dibohong kepada Allah misalnya itu dia membuat-buat seperti Tuhan punya anak. Itu kan kebohongan. Itu kebohongan itu. Tuhan punya putri, punya anak laki begitu. Ya, Tuhan mempunyai sekutu namanya patung. Begitu. Kalau kita ingin menuju ke Tuhan harus melalui patung misalnya. Patung itu punya kekuatan. Ini kebohongan semua. Yang mereka bikin-bikin atas nama Tuhan begitu. Maka nanti di akhirat para saksi akan berkata semuanya. Perkataan mereka sama. Ya, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Begitu. Kemudian mereka berkata, ala laknatullahi 'alal zalimin. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Artinya orang yang kafir tadi, yang mengada-ngada, yang membuat kebohongan, mereka itu dikutuk udah. Ya, dikutuk, dilaknat. Ya tempatnya neraka selama-lamanya itu. Ini kata-kata zalim, ini zalim tingkat tinggi. Yang sering saya katakan zalim kan ada 3. Zalim tingkat tinggi yaitu manusia berdosa kepada Tuhannya seperti menyekutukan Tuhannya, ya, menuduh Tuhan yang bukan-bukan, ya, dibilang Tuhan punya anak dan sebagainya. Itu zalim tingkat tinggi itu paling berat udah. Ada zalim nomor 2, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Entah itu kita ambil hartanya, kita jelek-jelekin nama baiknya, atau kita lukai tubuh badannya. Itu nomor 2. Ada nomor 3, zalim terhadap diri sendiri. Loh, emang ada orang zalimin dirinya sendiri? Ada begitu. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, gitu. Dia orang Islam, tapi nggak jalanin agama. Nanti kan disiksa. Seakan-akan dia nggak sembahyang, itu dia menyiksa dirinya nanti. Jadi berarti dia zalim kepada dirinya. Nah, itu zalim nomor 3 itu. Yang paling parah zalim terhadap Allah. Itu kafir dah. Itu selama-lamanya di neraka. Kalau yang tadi seandainya neraka paling ya enggak selama-lamanya gitu. Maka di sini kata-kata zalim di sini zalim tingkat tinggi nih. Maka ancamannya keras, ala laknatullahi 'alal zalimin. Kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Kata-kata kutukan itu udah istilah orang Betawi, enggak semenggah udah di akhirat. Udah out udah, jadi kutuk sama Allah, nggak dapat ampunan, nggak ada harapan dicomot dari neraka. Jadi juga setelah neraka sekian waktu dicomot, masukin ke sorga. Ya, itu nggak parah lah istilahnya. Itu kalau orang kafir udah dipendem di situ, ya. Karena dia berbuat zalim terhadap Allah itu. Yang tadi itu ya orang-orang kafir Mekah di zaman Nabi. Itu mereka menyembah patung. Dibilang patung ini istilahnya untuk pendekat kepada Tuhan, ya, yang mendekatkan dia kepada Tuhan melalui patung. Jeleknya patung itu juga dipercayain punya kekuasaan kayak Tuhan. Patung itu nanti memberi syafaat, patung itu memberi rezeki. Itu kan sifat Tuhan, itu memberi rezeki. Tapi dibilang ini patung begitu. Itu orang kafir Mekah begitu. Kebohongannya, kezalimannya. Juga orang kafir Mekah waktu itu mereka mengatakan Tuhan punya anak perempuan, banat, putri. Jadi Tuhan punya anak juga, cuman perempuan anaknya katanya. Siapa itu? Malaikat. Malaikat itu anak Tuhan. Jadi orang kafir percaya sama malaikat. Orang kafir Mekah zaman Nabi itu percaya sama malaikat, cuman keyakinannya salah. Dibilang malaikat putri-putri Tuhan. Kalau orang Nasrani Nabi Isa dibilang anak Tuhan. Orang Yahudi Uzair anak Tuhan. Jadi kacau semua udah tuh. Maka datang agama Islam meluruskan yang benar Tuhan Maha Esa. Nggak ada sekutu. Lam yalid walam yulad, dia. Nggak punya anak, nggak diberanakin.
Kemudian di ayat 19 ini melanjutkan cerita orang kafir. Ya, mereka itu di dunia parah banget udah. Dirinya kafir, dirinya sesat, orang lain disesatkan. Ini yang repot ini. Dirinya kafir, kemudian dia berusaha membuat orang lain ngikutin dia. Ini kan namanya sesat menyesatkan. Ini ayatnya 19 ini. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia. Ini lanjutan ayat 18. Di ujung ayat 18 itu ada kalimat ala laknatullahi 'alal zalimin. Ya, ketahuilah kutukan Allah ditimpakan kepada orang zalim. Siapa orang zalim? Yang tadi orang kafir, yang kelas tinggi itu. Kafirnya parah banget, udah dia istilahnya sesat, orang lain diajak sesat ini. Yaitu, ini kata-kata yaitu menerangkan az-zalimin, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Dia menjelek-jelekin agama Islam, menjelek-jelekin Al-Quran, menuduh Nabi Muhammad yang macam-macam. Ya, supaya orang nggak masuk Islam. Ini namanya menyesatkan. Dirinya sesat, orang lain disesatkan. Jadi sesat menyesatkan begitu. Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Alladzina yasudduna an sabilillah begitu. Dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dia berusaha tuh membuat agama Islam tuh gambarannya bengkok. Islam tuh apaan katanya, ajarannya begini. Begono, pokoknya dibuat-buatlah omongan supaya Islam tuh jelek, gitu. Supaya Islam katanya bengkok, padahal Islam agama yang lurus. Tapi dibuat supaya bengkok. Bagaimana? Supaya orang benci, supaya orang yang dari Islam keluar, yang di luar gak masuk Islam. Itu orang-orang kafir tuh kerjaannya. Ya terus dari zaman Nabi sampai sekarang. Ya begitulah lagunya, ini ayatnya nih. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Ya. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Ya. Maka dicap oleh Allah mereka itu mengkafir terhadap akhirat. Ya. Kalau dia yakin adanya akhirat, dia nggak akan berani begini nih. Udah sesat menyesatkan lagi, ya. Sesat menyesatkan. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya ini menerangkan bahwa nanti mereka akan dihukum. Ketika dihukum nggak ada yang bisa bantuin. Tadi saya bilang ya, di dunia orang bisa dapat bantuan, entah itu hartanya membantu dia atau anaknya. Di akhirat sama sekali. Ayatnya berbunyi ayat 20, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Artinya orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Kalau Allah kehendaki menurunkan azab di dunia, nggak ada yang bisa menghalangi Allah gitu ya. Jadi memang ada itu ya, dan ini nyata bahwa Allah mengazab sebagian orang kafir, terutama itu yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ya, jadi kaum Nabi Nuh Allah azab, begitu. Kaum Nabi Lut terus begitu dah. Kaum Nabi Musa yaitu Fir'aun diazab di dunia. Ketika Allah azab di dunia, nggak ada yang bisa bantuin. Nggak semuanya kafir diazab begitu. Ya. Yang penting ketika Allah berkehendak, nggak ada yang menghalangin begitu. Nih, ya, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard itu. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Jadi di bumi pun kalau Allah ingin menyiksa, nggak ada yang bisa menghalangin. Apalagi di akhirat lebih-lebih lagi lah begitu. Ya. Dan sekali-kali tidak ada
tidak apa nih? Dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Nggak ada yang nolongin apabila Allah mengazab, baik di dunia atau di akhirat, begitu. Karena Dia yang berkuasa tuh Allah. Kemudian siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Orang-orang kafir tadi siksaannya berlipat-lipat. Kok berlipat-lipat? Karena dia udah sesat, menyesatkan lagi. Jadi memang tuh orang kafir beda-beda. Ada orang kafir yang kafir doang. Ada orang kafir memang yang mencela Al-Quran, menjelek-jelekin Nabi Muhammad, memburuk-burukan agama Islam, gitu. Itu kafir parahan lagi itu. Ya. Maka yang begitu tuh nanti dosa siksaannya berlipat-lipat begitu. Nah ini Allah ancam begitu. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka lantaran mereka sesat dan menyesatkan. Begitu. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran. Ini dia Allah gambarkan. Mereka itu budek begitu. Betul mereka mendengar, tapi mendengar yang nggak benar. Yang benar ini diogah dengar. Ya. Maka digambarkan oleh Allah mereka budek begitu. Ya, mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran. Itu yang disebut makanu yastati'un as-sam'. Ya. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihat kebenaran. Jadi yang dilihat tuh agama Islam bengkok begitu. Nggak ada sisi benarnya. Ini karena memang udah benci. Karena udah benci sama sesuatu, walaupun tuh sesuatu cakep, jelek juga udah karena kebencian. Ya. Jadi gara-gara benci, orang istilah kerennya nggak sportif menilai. Orang nggak lempeng menilai. Gara-gara benci, gitu. Ditambah dengan bahasa kampung kita sirik lagi. Udah, kita bilang dicakap juga jelek juga udah. Kita bilang dibener, bengkok juga udah. Karena udah membenci ini. Nah ini orang-orang kafir yang sesat dan menyesatkan, dia melihat Islam udah jelek aja. Melihat orang Islam teroris, begitu. Semuanya udah. Melihat Nabi Muhammad itu yang jelek-jelek digambarkan. Ya. Itu mereka itu. Jadi mereka nggak mau mendengar kebenaran dan nggak mau melihat kebenaran. Jadi mereka justru melihat kebenaran malah nggak benar. Melihat agama Islam yang benar, dia lihat bengkok begitu, buruk. Kemudian di ayat 21, ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Nah, ini semacam akibatnya ya beginilah. Akibatnya ini ketika mereka sesat dan menyesatkan, akhirnya di akhirat mereka merugikan diri sendiri. Jadi mereka sendiri yang ngerugiin dirinya. Karena mereka menentang Islam. Karena mereka menjelek-jelekin agama Islam. Itu namanya mereka ingin disiksa. Ya, jadi mereka ngerugiin dirinya sendiri. Ya, jadi orang Islam sih nggak rugi lah begitu. Ya, agama Islam nggak rugi, apalagi Allah. Allah dikatakan rugi, nggak ada dia paling kaya, ya, maha kaya, maha kuasa. Kalau Allah pengen semuanya Islam, kun fayakun, ya jadi. Ya, tapi kan Allah tidak berbuat demikian. Ya, jadi Allah nggak pernah rugi. Ketika orang kafir menjadi kafir, Allah nggak rugi. Ketika orang Islam menjadi Islam, Allah nggak untung. Jadi kerugian menimpa manusia, keuntungan buat manusia. Allah udah maha kaya begitu. Maka ketika ada orang kafir kemudian menjelek-jelekin agama Islam, di sini disebut mereka merugikan dirinya sendiri. Ya, Allah nggak pernah rugi. Ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Nanti di akhirat hilang semua tuh yang mereka ada-adakan, yang mereka bohong-bohong itu, dibilang Tuhan punya anak, nanti hilang semua tuh dah di akhirat, karena udah nyata kebenaran, ya, udah mereka
apa itu, dihadapkan dengan kebenaran oleh Allah, ya, di hadapan mereka di akhirat. Jadi hilang semua itu omongan-omongan mereka di dunia yang mencela Islam, hilang semua, ya, nggak ada lah begitu. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Terakhir, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Allah udah pastiin, diponis sudah. Selama dia kafir, bahkan berusaha membengkokkan agama Islam, maka mereka disebut sesat menyesatkan, dan pasti mereka akan menjadi orang yang paling merugi. Seandainya mereka beragama Islam, mereka akan untung, ya, diberikan ampunan, diberikan kenikmatan, diberikan surga. Tapi mereka salah pilih, memilih kekafiran. Jadi mereka paling merugi begitu. Aturan dapat untung, malah dapat kebalikannya. Karena salah pilih itu, menilai agama Islam dengan nilai yang jelek begitu, ya. Nah ini ayat selanjutnya nanti, ayat berapa itu? 23.